Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya kedatangan tamu yang dulu pernah berapa jam ya dulu kita ngobrol ya? Lama lah ya. Assalamualaikum Krisan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Pemain biola nasional ya. Nasional ya benar ya. Apa ibu kota? Ibu kota. Alhamdulillah, Krisan ini yang dulu pernah datang ke sini, terus kita diskusi tentang Bible lah ya. Iya, Bible. Alhamdulillah, waktu itu diskusi setelah sekian jam, bersahadat. Nah, sekarang sudah jadi muslimah ya. Waduh, udah berhijab pula, alhamdulillah. Gimana? Ada kesulitan-kesulitan apa enggak setelah syahadat itu? Kesulitan pasti ada kan. Kayak meninggalkan ajaran yang lama itu sih yang susah kalau menurut aku pribadi. Jadi itu baru-baru gitu? Iya, baru-baru. Merasa kehilangan atau gimana enggak? Kehilangan enggak. Lebih tenang lagi. Oh, tenang. lebih pasrah gitu loh. Maksudnya kayak kalau dulu kan kayak terlalu secara manusiawi banget. Kalau sekarang kayak ya udahlah ini jalannya Allah ya udah gitu. Lebih gitu. Gitu ya. Terus setelah syahadat waktu itu nggak langsung ngasih tahu mama? Nggak langsung. Nggak langsung. Berapa lama dari syahadat ngasih tahu mamanya? Berapa bulan ya? Berapa bulan? Emang 2 bulan ada kali ya? 2 bulan enggak langsung dulu. Tapi masih tinggal sama mama? Masih tinggal sama mama. Nah terus sholatnya? Sholatnya ngumpet-ngumpet? Ya awal-awal. Ngumpet-ngumpet? Awal-awal di ini apa? Sholatnya di rumah? Di rumah pernah. Di kamar, kunci gitu? Iya. Nah terus mama nggak ngeliat kayak mukena atau sajadah gitu nggak? Kutar. Diumpetin? Iya. Masih aku itu dulu. Boleh cerita dong, apa namanya Krisan waktu baru-baru menjadi seorang muslim, terus belajarnya gimana? Ada kesulitan nggak belajarnya? Kalau awal-awal tuh kan pasti waktu itu banyak yang tahu kan. Teman-teman tahu, kerjaan juga pada tahu ya kan. Jadi lebih bingung sih karena langsung gitu pada ngasih tahu ini. Jadi nangkepnya bingung nih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Mungkin benar semua kan. Tapi kayak ini tapi sisi lain ini ada yang ini. Jadi beda-beda semua gitu kan. Apa contohnya doa iftitah? Ya, pasti kan. Ada itu juga, ada yang cara sholat gitu. Cara sholat mungkin ada sedikit perbedaan. Terus kayak lebih ke doa-doa gitunya sih yang agak nasab-nasabnya gitu. Nasab apa? Kan nasab sama mazhab sih yang Syafi'i. Mazhab ya. Kalau nasab itu keturunan. Ya, mazhabnya kayak gitu-gitu kayak. Lu kan udah dikasih buku itu kan? Udah itu. Terus kayak bingung kan. Jadi aku juga nanya-nanya ini mazhab ini yang mana mazhabnya gitu. Kayak mendingan ikutin yang di buku itu aja. Ikutin buku itu. Iya. Nanti kalau udah lancar, udah kita misalnya mau meluaskan wawasan boleh, biar nggak bingung. Nanti kalau udah yang ini kok beda-beda, nanti mau jadi pertanyaan. Iya sih benar. Di kantor ada kesulitan? Enggak lagi, pada senang. Makan-makan dong? Enggak, cuma kayak beri selamat kayak. Kirain makan-makan gue nggak diajakin. Teman-teman pada seneng ya, teman-teman kantor ya. Terus jadi setelah 2 bulan baru kasih tau mama. Setelah 2 bulan baru kasih tau. Ini yang kita pengen denger tuh gimana setelah kasih tau mamanya. Kalau senang-senang mah biasa gitu lah ya. Iya. Nah, yang kita pengen denger reaksi mama gimana waktu pertama tahu. Jadi sama karena mikirnya tuh 2 bulan kan, jadi mikir maksudnya kosakata yang benar, yang baik, yang nggak nyakitin gimana itu tuh yang agak susah kan. Terus habis itu waktu itu tuh ngomong sama ibu tuh kayak reaksinya diem doang. Jadi aku diem aja. Kayak nggak ada respon gitu kan samperin ke kamar terus kayak Bu, aku udah mau ngasih tahu kalau aku udah pindah, aku bilang kayak gitu. Pindah kemana gitu? Terus pindah rumah ya. Kalau ibu dikasih tahu ibu diem. Ibu diem. Mukanya gimana?
Sedih pasti. Sedih. Pasti sedih lah, maksudnya kayak anak cewek. Ya kan kakaknya udah masuk Islam. Kakaknya udah sekarang anak perempuannya terus habis itu pindah gitu kan. Jadi kayak raut mukanya sedih sih. Cuman pas aku ngomong aku juga bilang minta maaf, intinya minta maaf kalau nggak sesuai ekspektasinya gitu kan, sebagai seorang ibu aku bilang kayak gitu. Minta maaf kalau buat sedih, tapi aku udah belajar, aku udah nyari tahu, aku udah bertanya juga gitu. Jadi kayak udah habis itu sedih, terus nggak kontak, nggak ada, maksudnya nggak ada obrolan selama beberapa hari gitu. Gitu. Jadi kayak benar-benar kayak ya udah deh. Terus habis itu ya udah lagi kosong, lagi libur, ajaklah keluar, baru dia mau gitu. Gitu. Jadi tapi selama itu tuh nggak los banget. Ada yang ketahan gitu. Ada ya, jadi kayak nggak ada obrolan lah jadinya, karena mungkin aku juga nggak berani kan, karena dia kan nggak ada pertanyaan balik kan. Jadi udah siapin tuh kalau misalnya udah. Mama nggak nanya-nanya apa? Nggak ada nanya apapun, Cuma jadi diem aja, coba kayak lihat set gitu kayak udah gitu, lebih gitu. Cuman sekarang setelah udah ajak jalan, ajak ini udah kayak biasa, udah lebih baik. Udah diajak ngopi pasti. Ajak ngopi, ajak makan, ya aman. Alhamdulillah. Sekarang berarti mama udah nggak terlalu sedih dong. Alhamdulillah sih udah nggak begitu sedih. Belum nanya-nanya tapi. Nah dia tuh nggak ngebahas gitu kok. Nggak mau ngebahas. Di rumah nggak bahas. Nggak bahas. Kakakku dulu juga nggak ngebahas juga. Nggak dibahas juga. Iya, jadi kayak ya udah lewat gitu aja. Iya gitu dong. Ya artinya nggak sampai yang ada yang begini. Belum lama lah perempuan juga dari Kudus kalau salah. Ketika ibunya tahu bahwa si anak ini mau masuk Islam, si ibu ini seolah-olah kayak ya udahlah gue sakit aja lah, gue mati aja lah gitu. Gitu. Ada yang begitu. Gitu. Ini nggak sampai gitu kan? Enggak. Kirain. Enggak nyampe untungnya. Terus saudara-saudara yang lain, artinya misalnya dari keluarga ibu gitu udah pada tahu. Kalau keluarga ibu baru Bude doang. Jadi mungkin ibu ceritanya ke Bude kan ya, waktu itu aku ceritain. Jadi kayak abis aku ngasih tahu kayaknya besoknya atau lusanya Bude ngechat aku gitu, kayak San kok kamu gini gitu kan, kayak kok kamu durhaka sama ibumu. Kasarannya gitu loh, kok buat ibu sedih lagi padahal ibu kan ini ke kamu, bilang kayak gitu. Terus kayak tapi ya maksudnya kayak lah aku kan nyari tahu sendiri, durhaka kan maksudnya kita kan berbakti sama orang tuh wajib gitu kan, apalagi di Islam gitu kan. Jadi kayak yang penting aku ngelakuin yang terbaik buat ibu dulu deh gitu. Ya, baik sama ibu, yang penting berbakti sama ibu gitu. Yang penting ke ibunya, lagi fokus ke ibunya dulu sih kalau aku sih. Budenya nggak marah-marah? Marah-marah. Oh marah-marah? Marah-marah di chat. Oh marah-marah di chat? Di chat. Nggak telepon? Nggak telepon. Terus ngasih ayat nggak? Enggak. Oh enggak? Nggak ngasih video? Pengen tak kasih sih. Bukan, maksudnya budenya ngirim video nggak ke? Oh udah enggak. Awal-awalnya ngasih? Awal-awalnya ngasih, sebelum aku bilang tuh kemarinnya ngasih tuh video apa? Video kayak ini khotbah. Nggak khotbah, malah bisa jadi pesantren pindah ke Katolik gitu-gitu. Kayak video-video kayak gitu kalau Bude. Pokoknya pindah-pindah gitulah intinya kalau Bude. Ya pindah agama. Ya sebenarnya kan orang pindah agama kan hal yang biasa ya kalau di negara Indonesia ya. Karena negara Indonesia kan tidak melaksanakan atau menerapkan syariat Islam. Jadi hal-hal seperti itu kan biasa. Setiap warga negara kan dijamin haknya. Sama Undang-Undang Dasar 1945. Udah kasih tahu ke mamanya yang undang-undang itu? Belum kasih tahu. Cuman kayaknya nanti aku harus menyiapkan mental saat liburan. Kenapa tuh? Kalau misalnya ada pertanyaan dari keluarga besar kan, maksudnya kan pasti ke Jogja gitu kan. Jadi kayak ya nanti ya silakan dilihat aja gitu. Oh berarti keluarga besar ke sana di Jogja. Keluarga besar dari ibu. Kalau liburan pasti ke sana. Itu. Nah nggak tahu nih, keluarga besar sih baru yang respon baru Bude doang. Baru Bude. Yang lainnya belum. Ya. Tapi kan maksudnya responnya kan hanya respon yang bukan melarang kan? Bukan melarang sih. Hanya mungkin seperti ungkapan kekecewaan gitu. Iya, sikapnya kekecewaan gitu. Bude berarti belum ajak ngobrol lagi sekarang Bude? Belum diajak ngobrol lagi. Datengin aja, nggak apa-apa. Jelasin aja. Pengen sih kayak biar ini juga kan. Iya, jelasin aja alasannya apa. Apa yang membuat meninggalkan yang lama sekarang masuk agama yang baru. Saya juga sering dapat tamu
tamu dari misalnya keluarga muslim yang mungkin ada anaknya mau keluar dari Islam masuk agama lain, saya juga bilang sama keluarga muslim itu bahwa setiap warga negara itu haknya dijamin sama negara, ya boleh memilih agama apa aja boleh. Jadi orang tua pun tidak boleh melarang gitu anaknya sampai pindah agama sampai begitu. Jadi ya sebenarnya bebas aja, kan ada 6 agama di Indonesia yang diakuin kan. Iya. Itu diberi kebebasan penuh, hak penuh, itu hak asasi loh padahal. Ada orang tua yang mungkin bilang begini, udah dari kecil dilahirin, kasih makan, disekolahin. Budeku. Oh bude begitu. Ngomong gitu. Terus gimana? Kamu udah diiniin, disekolahin sampai sarjana, tapi kamu malah kayak gini, digituin kan? Iya. Nanti ada yang bilang begini, ninggalin agama orang tua. Kan gak ada agama orang tua, agama orang tua kan gak diakuin di Indonesia ya? Yang diakuin kan cuma 6 ya? 6, gak ada agama orang tua. Ya, tapi maksudnya orang tua itu maksudnya meninggalkan daripada agama yang dianut orang tua. Itu dianggapnya masih ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa itu adalah hal yang durhaka gitu. Iya. Padahal kan bukan begitu ya. Durhaka kan bukan gitu. Agama gitu. Terus ada pengalaman apa lagi? Ya. Belajar sholatnya gimana belajar sholatnya? Nah. Waktu seminggu pertama gitu. Seminggu pertama susah. Susah. Jujur ya. Maksudnya bukan susah sih, maksudnya lebih. Ya. Ini agak sini. Ya, yang kontrol itu udah. Oh. Terus? Jadi. Awal-awal ya karena masih bingung, jadi kayak aku salah step sih kayaknya aku kalau aku hitungannya, kayak aku malah baca kayak aku mikirnya tuh kayak harus hafalin dulu baru bisa sholat. Gitu aku mikirnya gitu. Jadi kayak aku ternyata nggak harus sambil baca bisa, sambil dengerin bisa. Jadi aku menemukan caranya, jadi aku sambil nonton YouTube. Kan ada tutorial ya di YouTube kan, sama bacaannya sama artinya. Jadi aku kayak ya nanti kalau sholat ini aku searching sholat ini gitu. Jadi aku ya bisa. Cuman kalau untuk awal-awal susah itu lebih ke ini sih, kayak misalnya kayak celetukan kita sehari-hari. Kalau aku kayak misalnya apa ya, misalnya lagi itu kan biasanya nyebut nama ya Tuhan ini gitu kan, ya Tuhan Yesus gitu. Karena kan kayak ya ampun gue udah Islam nih, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi meninggalkan yang sehari-harinya kalau aku yang lebih agak sulit sih gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Jadi terus misalnya kayak doa makan, doa tidur gitu-gitu kan harus beda lagi kan. Nah itunya diapalin, doa jalan kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita susah menghafal doa-doa untuk misalnya bangun tidur, atau misalnya untuk masuk kamar mandi atau doa makan, misalnya masih susah menghafalkan, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling singkatnya cukup Bismillah aja boleh. Bismillah. Gak apa-apa, itu ada kok, boleh kok. Yang penting setiap kegiatan kita, setiap amalan kita, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah, insya Allah itu jadi amalan soleh. Itu ada pahalanya. Jadi nggak harus yang doa, misalnya belum bisa hafal, bisa pakai itu dulu. Kalau belum hafal dengan doanya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau susah juga, ya paling singkat boleh dengan Bismillah. Gitu, nggak apa-apa. Oke. Ya, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, mau makan, mau kerja, mau ngajarin orang, mau ngeles atau apa, semua diawali dengan Bismillah. Mau jalan, misalnya mau naik motor atau naik mobil, cukup dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti kita nggak baca. Kita coba-coba terus hafalin. Tetap coba hafalin dulu gitu. Al-Fatihah udah lancar dong. Alhamdulillah. Terus doa-doa pendek, surat-surat pendek udah hafal. Surat pendek lumayan sih. Sudah berapa? 20? Banyak kan ya? Belum. Dikurangin 0 ya. Baru 2. Yang buat sholat. Jangan 2 lah, tambah lah. Paling cepat kalau mau cepat hafal, denger. Iya denger. Paling cepat. Iya sih. Beneran. Coba. Misalnya lagi di jalan, dengerin. Surat-surat pendek. Iya. Jadi itu nanti akan menjadi sebuah irama yang masuk ke dalam ingatan kita. Itu cepat kalau kita dengar. Dibanding dengan kita di rumah baca, hafalin. Malah itu ya. Dibantu dengan pendengaran. Dengan dengar. Ketika kita di jalan atau lagi misalnya kerja yang nggak memerlukan
mendengar sesuatu sambil dengar. Sambil nyetir motor. Ya tapi jangan kenceng-kenceng ya, ntar orang ngelakson nggak dengar itu kan. Beneran itu dengan dengar lebih cepat. Iya. Tapi kan juga udah mulai belajar Iqra kan. Udah mulai. Sambil diperhatikan bacaan begini, hurufnya seperti apa, tanda ini bunyinya apa, gitu-gitu aja lah. Iya. Tapi paling cepat dengan mendengar. Paling cepat ya. Mendengar. Nanti juga ini kan sedang Al-Fatihah sudah, bacaan sholat sudah, surat pendek sudah sudah 2 ya. Atau baru dua lah ya. Baru 2 deh. Usahain hafalin ayat kursi. Oh, ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Itu yang disebut dengan ayat kursi. Ya. Ayat kursi ini, itu akan berguna pada setiap saat lah. Ya. Nanti coba aku. Itu bisa melindungi kita dan segala macam lah. Nanti bisa dibaca manfaat apa aja gitu untuk ayat kursi. Ya, jadi sambil bacain surat-surat pendek. Sekalian ayat kursi jangan ketinggalan. Ya. Sambil denger aja. Beneran dari rumah ke kantor berapa menit? 30 menitan. Itu udah berapa kali dengerin ayat kursi. Bener. Kalau sambil denger pasti cepet deh nanti. Sambil denger sambil kita juga melafazkan. Jadi iya sih cepet itu. Benar. Mungkin ada hafal beberapa lagu kali ya. Apa? Lagu pasti ada hafal kan? Lagu ada. Kenapa hafal? Karena denger kan? Karena dengar. Jadi dari denger masuk kita hafal, terus sambil kita perhatiin huruf-hurufnya. Apalagi guru musik pasti lebih cepat. Tinggal cari yang lantunan kori siapa yang paling disukai gitu. Nah iya, benar itu. Cari aja banyak itu pilihannya. Ada banyak, benar. Banyak. Itu nanti bisa istilahnya kalau cocok dengan iramanya cocok dengan kita, masuknya juga lebih cepat. Berarti itu pribadi sendiri. Iya. Ada yang mungkin senang dengan yang agak dipanjang-panjangin, ada yang mungkin dengan pendek, tergantung selera. Gitu. Selera masing-masing ya berarti. Ini berarti masih ngajar itu biola? Masih. Yang diajar itu anak-anak umur apa sih? Anak-anak SD biasanya mulai. SD dari kelas 2 ada, kelas 4. Berarti sampai dari umur 7-8 tahun gitu ya. Sampai kuliah juga sempat ada. Wah, keren ya. Gitu. Dulu memang sekolah atau apa untuk biola itu memang sekolah? Iya, tapi tadi dipaksa. Dipaksa? Sama mama? Sama bapak. Bapak. Bapaknya pemusik juga? Hobi dulu. Bapak dulu hobi musik, terus pengen belajar biola. Gengsi kan. Karena maksudnya gengsi udah tua les gitu. Terus anaknya yang disuruh les, terus aku selesai les di rumah ngasih tahu bapak gitu. Jadi dulu sengaja maksa anaknya les biola atau sekolah biola supaya kalau di rumah bisa mainin buat bapak gitu. Iya. Bapak belajar juga. Alhamdulillah ya, sekarang bisa baca nafkahnya. Amin. Selain itu ada pengalaman apa gitu selama menjadi muslim? Pengalaman aku malah lagi bingung. Kok bingung? Apa yang bikin bingung? Lebih kayak banyak yang ngasih, maksudnya kayak kajian gitu loh. Maksudnya kayak kajian tuh kalau untuk awal-awal gitu, maksudnya kita ikut dulu kah atau gimana gitu. Terus lebih pengen nanya kayak gitu sih, kayak kajian tuh penting gak gitu. Terus habis itu kayak, terus kan habis itu banyak tuh kajian dari ustadz siapa. Yang soalnya waktu itu aku sempat nonton YouTube yang tentang kajian gitu, tapi kayak bahasanya terlalu tinggi. Jadi itu aku malah bingung gitu. Terus kayak jadi malah ini harusnya gimana, awalnya stepnya gimana gitu. Lebih gitu sih. Kalau saran saya, nonton atau dengerin kajian ustadz-ustadz yang boleh dikatakan yang paling populer gitu. Yang populer tuh. Yang paling banyak ditonton orang. Ya, contoh misalnya kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Ya, ikutin itu dulu aja. Tonton sebanyak-banyaknya video-video ustadz-ustadz tersebut lah. Saya menyarankan dua itu dulu ya, dengerin itu aja dulu dua-duanya. Waktu itu nonton Adi Hidayat nggak nyampe. Ustadz Adi Hidayat nggak nyampe gimana? Kayak bingung gitu loh. Kan sebenarnya bagus ya kan, dia detail detail banget kan. Cuman kayak ini maksudnya kemana itu. Jadi belum masih ada yang kosong gitu loh. Kalau aku kayak ada masih celah-celah yang kita nggak tahu gitu. Gitu. Nggak apa-apa.
telan aja dulu. Oh, nonton dulu aja. Telan aja dulu sambil baca-baca. Misalnya ada pertanyaan, googling aja. Biasanya kalau di googling itu rata-rata sudah ada jawabannya gitu nanti. Di situs-situs kan biasanya situs-situs Islam, biasanya tuh banyak sekali dibahas. Dan rata-rata yang nol duluan itu biasanya yang sama dengan yang dibawakan dalam kajian biasanya. Kecuali kalau ada masalah yang spesifik banget gitu. Nah itu baru mungkin pendapatnya beda-beda. Gitu. Tapi jangan khawatir. Kan istilahnya kapan aja bisa WA saya atau WA Ustadz Agus atau WA guru ngajinya. Tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Namanya kita orang baru ya. Gini, lebih baik yang namanya orang belajar itu ada gurunya. Kalau kita belajar sendiri, nanti takutnya malah jadi bingung karena banyak pendapat gitu. Paham. Memang pendapat pasti ada yang berbeda, tetapi perbedaan itu mudah-mudahan tidak sampai tidak sampai merubah makna tauhid. Ya, tauhid di dalam Islamnya gitu ya. Tapi saran saya ikutin guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang paling banyak dulu. Yang paling banyak diikuti gitu lah. Itu aja dulu. Nanti kalau udah tahu nanti kalau udah tahu mazhab ini gimana, itu nanti baru kita udah punya patokan gitu. Sekarang tahu nggak misalnya ikut mazhab mana? Syafi'i. Oh, itu udah tahu. Karena di Indonesia. Oh, keren, udah tahu loh. Nah, itu udah tahu. Ya nggak apa-apa, ya udah itu ikutin. Sambil baca-baca. Sebenarnya yang di buku ini sebenarnya udah cukup komplit kalau untuk fikih aja, untuk masalah sholat dan segala macam, buku itu udah cukup sebenarnya. Cuma nanti kan misalnya contoh urusan kewanitaan gitu kan. Nanti ada khusus gitu. Fikih wanita itu. Carilah bukunya atau apa, belilah gitu. Di waktu luang bisa baca. Atau googling. Semua bisa dibaca lah. Bisa dicari informasi sekarang gampang kok. Di internet banyak. Cuma di internet juga hati-hati. Ya, ini umum. Itu boleh baca. Ada yang ada, nanti ada website yang memang khusus, yang punya kelompok khusus. Ada. Itu ada. Tapi biasanya kalau kita googling dengan satu topik tertentu, biasanya kan muncul di atas tuh yang umum. Yang umum dulu ya. Karena yang paling sering dibaca orang gitu. Oke. Sambil ini baca-baca Sirah Nabawi. Itu buku Sirah Nabawi itu kisah tentang nabi-nabi. Oke. Belajar Qur'annya iya, baca Sirah Nabawinya iya. Jadi ketika nanti kita membaca ayat di dalam Quran, kita sudah tahu ini kisah apa. Itu sangat bagus buat kita buat pengetahuan ya. Refleksi lah. Ada film ya? Ada, film juga banyak. Aku dikasih nonton nih film ini. Iya. Itu juga bagus. Saya kalau nggak salah ada film. Nanti ingetin ya, habis ini saya kopiin. Filmnya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kisah dia dari muda sampai akhirnya dia ikut memerangi Nabi, sampai akhirnya dia bersahadat menjadi sahabat Nabi. Dia menjadi sahabat Nabi yang paling berani gitu istilahnya. Boleh ditonton itu. Itu bagus. Ya. Film. Ada lagi misalnya interaksi dengan yang lain selain teman gitu. Selain teman, misalnya dia lagi di luar mau sholat atau bagaimana, ada? Belum ada. Kalau saya dulu ada teman baru masuk Islam, sholat sendiri di mall gitu kan, ditepok sama orang. Kenapa? Ya mau jadi makmum orangnya. Biar dia jadi imam. Iya, ditepok sama orang. Ini begini tangannya. Begini Mas. Ya kayak gitu-gitu memang bisa terjadi ya. Mungkin nggak bisa dihindarin gitu lah. Bahkan bukan cuma muslim aja, bukan mualaf aja, muslim yang sudah dari lahir pun kadang-kadang juga nggak tahu gitu, bisa terjadi. Bahkan saya pernah ketemu bapak-bapak bilangnya muslim dari lahir tapi wudhu aja nggak tahu caranya gimana. Sampai ada begitu. Ya memang memprihatinkan gitu ya. Di negara yang punya banyak kota besar tapi masih ada orang-orang seperti itu. Nah kita jangan sampai ketinggalan. Ya. Kalau sholat harus tahu, maksudnya bacaannya tuh kita harus pelajarin artinya juga kan, atau gimana? Kalau kita
baca apa ucapkan, kalau kita lebih udah tahu artinya, itu kita bisa lebih meresapi. Bener. Nanti juga apa ya, gimana ya, tahu loh gitu, apa yang kita baca itu sebenarnya itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga nanti mungkin ada kayak semacam apa ya, pesan bagaimana kita apa namanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti menerima sholat kita, ya. Terus juga ada bacaan-bacaan untuk salawat buat Nabi kita, gitu. Itu kalau kita tahu artinya, wah keren, bener. Aku pernah. Kenapa? Maksudnya kayak, oh ya, kan, jadi aku nggak tahu kan, maksudnya kayak aku kayak dalam hati aku artinya, ya kan, yang diucapin kan bahasa Arabnya, cuman gak tahu kenapa tiba-tiba aku pikirin kayak, aduh ini salah nggak ya, kayak tiba-tiba kayak gitu, kayak aku jadi ngerasanya bersalah karena nggak fokus untuk sholat, jadi kayak ngerasa bersalah, kayak kok aku malah baca artinya gitu, jadi takutnya malah nanti yang diterima yang mana gitu. Aku sempat kepikiran gitu. Ya wajar ya, namanya manusia ketika melakukan gerakan-gerakan tersebut belum tentu pikirannya menyatu dengan gerakan. Tetapi ada sebuah ungkapan dari sahabat Nabi, bahkan malah apa namanya menantunya sendiri, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan kalau nggak salah begini, lebih baik sholat dengan pikiran kemana-mana daripada pikiran fokus tapi nggak sholat. Oh, ada begitu ya. Biar bagaimanapun pikiran kita kalut bagaimanapun, tetap sholat gitu. Ya, jadi walaupun pikiran kita kemana, makanya kalau kita sholat menjadi makmum, kan enak ada yang mimpin, ya. Tapi kalau sholat sendiri kan kadang-kadang pikiran kemana-mana, tiba-tiba kita lupa nih rokaat keberapa nih tadi nih, gitu ya. Kalau sampai kita mengalami kejadian seperti itu, kita mikirnya yang ini aja, yang apa namanya? Misalnya kita rokaat ke 3, terus kita nggak tahu nih ini rokaat ketiga apa keempat gitu ya. Anggap aja yang keempat belum gitu. Oh jadi jadi tambahin aja. Oh mendingan tambahin. Nggak apa-apa. Sah. Oh sah. Nggak apa-apa, kenapa? Nggak apa-apa. Enggak, aku bertahu. Soalnya aku pernah salah di rokaat ketiga, ya kan? Ragu kan. Terus kayaknya salah. Pulang dari awal. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sholat rame-rame gitu, makmum kan nggak bisa. Tapi kalau sholat sendiri, kalau mau ngulang dari awal nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu-ragu nih ketiga atau empat, udah mendingan tambah satu aja. Oh tambah satu ya? Nggak apa-apa. Gitu. Oh boleh. Oh bertahu. Boleh. Makanya sering-sering baca. Itu ada, masih diperbolehkan. Justru kalau kita kita tambah satu aja, itu malah kalau nggak salah hadisnya itu merupakan kemenangan buat iblis yang udah kita. Makanya biasain sebelum sholat baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ketinggalan. Itu istilahnya apa namanya ya, alat untuk supaya kita terjaga dari godaan setan. Oke. Mungkin belum pernah baca kali sholat ya. Kalau yang itu, kalau nggak salah ada loh di buku ini. Baca lagi dah. YouTube. Ya. Apa namanya? Masih ada nggak bukunya? Masih. Masih. Asal ada kok di sini kok. Iya ada. Ini kan bacaan sholatnya. Ini kan ada artinya nih, ada huruf Arabnya, ada Latinnya. Terus nanti di sini kan ada ininya, ada terjemahannya. Terjemahannya ada. Aku pernah. Nah ini kan ada nih, Arab, Latin, terjemahan. Surat-surat pendeknya aja udah ada. Gitu. Nah yang makruh-makruh misalnya dalam sholat ini juga diperhatikan. Jadi kalau kita sholat sendiri, apa namanya, jangan hanya dibaca dalam hati, bibir nggak bergerak ya. Oke. Kita tetap bibir harus bergerak. Bibirnya harus bergerak. Walaupun suaranya lirih gitu.
Oh. Tapi usahakan suara kita itu didengar oleh telinga kita sendiri. Oh iya, Nah, itu. gitu ya. Benar. Kok mau nanya? Kok boleh. awal-awal sholat sakit? Apa? Sakit Sakit apa? kakinya enggak? Enggak. Enggak. Ya mungkin pertama-tama kaku gitu ya. Tapi udah berapa kali emang enggak? Yang sakit bagian mananya? Dengkul. Oh dengkul. Dengkul aku. Sama ini kali mata kaki ya. Mata kaki enggak, aku malah. Dengkulnya maksudnya sakit bagian depan. Iya. Mungkin Enggak, alat. tapi kan belum kebiasa sih. Berarti alasnya kurang tebel ya. Sajadahnya mungkin kurang tebel kali. Ketipisan kali. Kalau sakit lutut tangan duluan nggak apa-apa. Tangan dulu nggak apa-apa. Oh pas berdiri. Pas sujud, lutut duluan. Tangan duluan. Oh. Boleh. Nah aku dari sujud ke berdiri kadang bunyi gitu, tek gitu itu nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Dicari yang Dicari ya. yang tidak sampai sakit. Boleh kalau misalnya mau sujud, lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Oh itu bisa. Boleh. Bisa. Yang nggak boleh jidat duluan. Oh. Iyalah. Kok Baru mikir. Iya waktu kita turun ya, tuh bener, ya bener kan? Bener. Masa jidat duluan gimana caranya? Bener. Itu hanya masalah apa sih? Furu'iyah lah, apa masalah kecil-kecil gitu.